Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun materi yang akan dibicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu kinerja dan dinamika lembaga legislatif, DPR dan MPR pada masa Orde Lama, Orde Baru, pasca Orba, dan kinerja DPD RI yang baru ada di era reformasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Weni Oktarianingrum, Kripsun Sidobalok, dan saya sendiri Muhammad Abrar Al-Hadi dari kelas Administrasi Publik A Palembang, mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Baiklah, langsung saja ke materi yang dimana pada halaman 1-3 akan dibacakan oleh Weni, halaman 4-6 akan dibacakan oleh Kripson, halaman 7 dan 8 akan dibacakan oleh Abrar. Baiklah, berikut materi yang akan disampaikan. Badan Legislatif pada masa Orde Lama. Yang pertama DPR. Pada masa Orde Lama, terutama pada masa demokrasi terpimpin, DPR GR tidak aktif menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang. DPR GR membiarkan badan eksekutif mengadakan penetapan presiden atas dasar Dekrit 5 Juli 1959. Seolah-olah dekrit itu menjadi sumber hukum baru. Dalam keanggotaannya terdapat 152 yang berasal dari golongan yang melebihi anggota terpilih berjumlah 130 orang. Anggota golongan ini tidak dipilih melalui pemilu, melainkan ditunjuk langsung oleh presiden. Sistem pemungut suara diganti menjadi sistem musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika DPR GR tidak mencapai mufakat, maka presiden memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatikan pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah. Pimpinan DPR GR diberi status menteri bertentangan dengan doktrin trias politika. Yang kedua, MPR. Pada awal masa Orde Lama, MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena gentingnya situasi saat itu. Sebelum terbentuknya MPR yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR hasil pemilihan umum terbentuk. MPRS terdiri atas anggota DPR gotong royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Jumlah anggota MPR ditetapkan oleh presiden. Yang dimaksud dengan daerah dan golongan-golongan ialah daerah swatrantra tingkat 1 dan golongan karya. Anggota tambahan MPRS diangkat oleh presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan presiden atau ketua MPRS yang dikuasakan oleh presiden. MPRS mempunyai ketua dan beberapa wakil ketua yang diangkat oleh presiden. Badan Legislatif pada masa Orde Baru. Orde Baru menunjuk pada era kepresidenan Soeharto sejak 1966 hingga 1998. Orde Baru lahir menggantikan Orde Lama pimpinan Soekarno. Secara substansif, MPR di Orde Baru adalah lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Sekarang tidak begitu. MPR bukan lagi lembaga tinggi negara, melainkan lembaga yang sama derajat dan posisinya dengan lembaga-lembaga negara utama lainnya, seperti DPR, Presiden, DPD, itu semua sederajat. Dalam UUD 1945 diterangkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Dalam naskah asli UUD 1945, bab 2 pasal 2 dicantumkan bahwa MPR berdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD yang ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Menurut aturan yang ditetapkan dengan UU Undang-Undang. Kemudian, MPR juga dicantumkan agar bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara, serta segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Selanjutnya di masa Orde Baru, MPR disebut lembaga penjelmaan rakyat. Karena dianggap penjelmaan rakyat, dia dianggap rakyat sendiri, berhak melaksanakan kedaulatan rakyat. Salah satunya membuat GBHN, memilih presiden dan wakil presiden termasuk memberhentikan presiden. Sudah berubah paradigmanya, MPR tidak lagi
Salah satunya Kaukus Perkumpulan Anggota Muda DPR RI lintas fraksi yang menjadi fenomenal pada awal era reformasi. Perbedaan DPR RI di masa Orde Baru dengan setelahnya yaitu pada rezim represif. Terdapat ketentuan jumlah minimal fraksi menyebabkan tersendatnya para anggota DPR mengajukan usul inisiatif RUU untuk dibahas lebih lanjut dengan pemerintah. Dengan diubahnya persyaratan itu, amandemen UUD 1945 memberikan kekuasaan DPR dalam membentuk rancangan undang-undang yang tidak lagi hanya sekedar sebagai hak inisiatif. Pada titik ini, penampilan setiap anggota DPR di mata masyarakat sangat tergantung pada kemampuan corak penggalangannya dalam penuangan sebagai sikap DPR terhadap kasus-kasus yang berkembang di tengah publik. Tidak hanya dalam proses legislasi, hasil amandemen menempatkan DPR sebagai lembaga penentu keputusan dalam bentuk memberi persetujuan terhadap beberapa agenda kenegaraan. Di samping itu, beberapa agenda kenegaraan memerlukan pertimbangan DPR. Kekuasaan DPR bertambah komplit dengan adanya kewenangan untuk mengisi beberapa jabatan strategis kenegaraan. MPR pasca Orde Baru. Setelah reformasi, kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berubah menjadi salah satu lembaga tinggi negara, tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Sejak tahun 2004, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebelumnya MPR terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah. DPD RI yang baru di era reformasi. DPD dibentuk demi mengakomodasi kepentingan daerah. Dalam UUD 1945, MPR RI berisi anggota DPR dan anggota perwakilan daerah. Berangkat dari itulah, perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah dan untuk menjaga keseimbangan antara daerah serta antara pusat dengan daerah secara adil dan serasi. Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam memproses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. DPD mengubah sistem Indonesia dari unikameral menjadi sistem bikameral. Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada November 2001. Sejak perubahan itu, sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan yang panjang, baik di masyarakat maupun di MPR RI. Baiklah, demikian tadi diskusi dari kelompok 6. Kami meminta maaf bila ada salah-salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum.